Terbaru iShowSpeed bahkan mendapatkan spam chat soal hal ini yang membuat dirinya sempat mencari tahu apa maksud dari 90 tambah 6 sama dengan 99 menit. Jelas ada begitu besar sorotan yang terjadi usai Indonesia dirugikan oleh keputusan wasit Ahmed saat berbagai media besar di dunia seperti 433 hingga Troll Football juga mengikuti tren tersebut. Hal yang seharusnya tidak boleh diulangi oleh wasit selanjutnya yang memimpin laga timnas Indonesia jika tidak ingin namanya tercoreng karena kinerja buruknya di seluruh dunia. Bahrain dan Ahmed Alkaf sukses menjadi perhatian dunia usai memimpin pertandingan dengan keputusan yang kontroversial dan juga cenderung merugikan timnas Indonesia. Banyak media-media besar di Asia dan dunia menyoroti keputusan wasit yang dinilai merampok kemenangan timnas Indonesia. Seperti ulasan yang dibuat oleh media CNA yang menuliskan artikel berjudul "Dirampok Kemarahan di Indonesia atas gol penyeimbang di menit-menit akhir yang menggagalkan kemenangan bersejarah negara itu di kualifikasi Piala Dunia." Atau VN Express yang menuliskan artikel dengan judul "Media Dunia Kecam Wasit atas keputusan kontroversial di Indonesia versus Bahrain." Hingga media se-Asia yang menuliskan artikel dengan judul "Wasit Lupa Cara Menghitung Kontroversi 90+6 dalam laga Indonesia versus Bahrain." Jelas kontroversi ini telah menjadi trending di mana-mana, termasuk media sepak bola terbesar di Instagram 433 hingga media Troll Football dengan 4 juta pengikut di platform X yang ikut membuat meme soal keputusan wasit menambah waktu hingga 9 menit dengan kata sampai Bahrain mencetak gol. Ya, selain jadi ulasan serius di media internasional, tren 90+6 sama dengan 99 juga dinotis oleh salah satu streamer terkenal di dunia yang baru saja sukses menjalani tur di Asia Tenggara termasuk Indonesia, yakni iShowSpeed. Saat Speed tengah melakukan live streaming, kolom komentarnya mendapatkan spam dari para pengikutnya dengan tulisan 90+6 sama dengan 99. Sontak saja Speed penasaran dan apa maksud dari angka-angka itu, karena jelas secara perhitungan itu bukanlah angka yang benar. Speed pun mencari tahunya dengan menulis istilah 90+6 sama dengan 99 di mesin pencarian Google, di mana dalam pencarian Speed sempat membuka video Atta Halilintar dan video animasi perampokan yang dilakukan wasit. Dengan dirinya juga sempat notis bahwa Indonesia bermain bagus. Meski begitu, Speed nampaknya tetap tidak mengerti seputar persoalan tersebut. Melihat itu semua, teman-teman jelaskan jika dunia sudah mengetahui betapa viral insiden di laga Bahrain kontra Indonesia, di mana timnas saat itu merasa sangat dirugikan dengan keputusan wasit. Sebuah kerugian yang kemudian membuat PSSI mengirimkan surat protes ke AFC dan FIFA, di mana menurut laporan terbaru meski sempat dipertanyakan Sekjen AFC, namun dari laporan yang bersumber dari media di Oman Infosport 2 disebutkan jika wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga Bahrain kontra Indonesia bakal mendapat sanksi. Jurnalis Hamis Al-Bulushi dalam program menurut salah satu sumber pribadinya Ahmed Alkaf tidak boleh menjadi wasit pertandingan antara UAE dan Arab Saudi pada Senin depan 21 Oktober. Melihat jika akhirnya wasit Ahmed ini disanksi, Bahrain mendapatkan serangan termasuk dari para hacker dan juga 90+6 sama dengan 99 jadi tren di dunia. Kami pikir sudah selayaknya jika wasit hingga tim yang bakal jadi lawan Indonesia nggak boleh main-main lagi sama timnas, apalagi memimpin laga dengan cara tidak adil. Itu semua adalah peringatan termasuk untuk para wasit yang akan memimpin laga timnas Cina versus Indonesia 15 Oktober. Seperti kita tahu di laga Cina versus Indonesia, wasit Timur Tengah akan kembali memimpin laga. Total ada 6 wasit, mulai dari wasit utama, asisten wasit via wasit, serta wasit VAR yang semuanya berasal dari Uni Emirat Arab. Omar Muhammad Al-Ali adalah wasit utama di laga nanti dan ia adalah wasit yang memimpin laga timnas Bahrain kontra Australia, dan jelas netizen timnas Indonesia sudah mewanti-wanti wasit untuk bersikap adil di laga kontra Cina nanti. Ketika dunia ikut soroti Indonesia karena dicurangi kembali, Shin Tae-yong marah dan kritik wasit Ahmed Alkaf yang rugikan timnas.
Erick Thohir segera pidanakan wasit ketika dunia ikuti soroti Indonesia yang selalu dikalahkan wasit. Timur Tengah memang sepertinya menjadi sarang dari mafia bola saat ini. Mereka lebih memilih menang dengan cara apapun meski kelakuannya banyak dikecam oleh banyak pecinta sepak bola di dunia. Jika di Piala Asia lalu kita dipecundangi oleh Qatar karena keputusan wasit yang sangat kontroversial. Kali ini di kualifikasi Piala Dunia anak asuh Shin Tae-yong kembali dizolimi oleh keputusan wasit di akhir kedua. Timnas Indonesia bermain imbang melawan Timnas Bahrain dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan skor 2-2. Bertanding di Stadion Nasional Bahrain Kamis 10 Oktober 2024, Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan atas tuan rumah. Di babak pertama, Bahrain sempat unggul lewat tendangan bebas keras Mohamed Marhun di menit ke-19 yang membuat Martin Paes terdiam. Butuh satu babak penuh bagi Timnas Indonesia untuk bisa menyamakan kedudukan. Ragnar Oratmangun kembali jadi aktornya. Gol yang dicetak Ragnar di menit ke-48 berhasil menyamakan kedudukan dan menutup babak pertama dengan skor 1-1. Shin Tae-yong melakukan 2 pergantian pemain di awal babak kedua. Aliano Rangers akhirnya dimasukkan menggantikan Sandy Walsh. Sementara Jordi Ahmad ditarik keluar digantikan Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand pun masuk di menit ke-58 menggantikan Malik Rizaldi. Memasuki menit ke-60, Bahrain merespon dengan memasukkan 3 pemain sekaligus. Belum ada gol tercipta hingga menit ke-70, Bahrain mulai mendominasi permainan usai memasukkan 3 pemain baru mereka. Jala gawang Bahrain kembali bergetar di menit ke-73. Rafael Struijk berhasil mencetak gol kedua untuk Timnas Indonesia. Bola blessing dari sisi kanan pertahanan Bahrain tak mampu dibendung Ibrahim Lutfala, sorak-sorai supporter pun menyambut gol tersebut. Memasuki menit ke-80 skor 2-1 masih bertahan untuk keunggulan Timnas Indonesia berusaha Bahrain menyamakan kedudukan buntu. 6 menit tambahan waktu diberikan namun usaha Bahrain menyamakan kedudukan tak menemui sasaran. Petaka untuk Timnas Indonesia datang di menit ke-98. Meski tambahan waktu hanya 6 menit, wasit tak kunjung meniup pelit akhir laga. Bahrain akhirnya mampu menyamakan kedudukan lewat aksi Marhon yang memanfaatkan sepak pojok, namun gol ini membuat seisi stadion riuh. Bagaimana tidak terlihat Yasid memang sengaja menunda waktu untuk Bahrain bisa menciptakan golnya dan di tribun VIP ada pesohor Bahrain yang juga tak terima jika gol ini dianulir. Tartis protes keras dilakukan oleh semua penggawa Indonesia. Hal inilah yang akhirnya menyebabkan ofisial Indonesia mendapatkan kartu merah. Tak habis di situ, Sain Patinama juga tersulut emosinya kepada ofisial Bahrain saat laga sudah usai. Terlihat hampir saja Sain melayangkan pukulan kepada ofisial Bahrain. Dan karena masalah ini, Shin Tae-yong tidak bisa lagi menahan emosinya dan terlihat menangis di locker room usai laga berakhir. Bagaimana tidak ia tak tega perjuangan anak didiknya terus saja dicoreng oleh kelakuan tuan rumah yang tak mau bersikap sportif. Dan dengan ini Erick Thohir juga langsung memberikan pernyataan tegas akan melakukan banding kepada FIFA atas kejadian ini. Kita tahu semua dan melihat dengan seksama bahwa laga ini jauh dari kata sportif dan untuk itu pastinya kita akan protes ini dan menaikkannya ke FIFA. Ucap Erick Thohir kepada media. Dan atas hasil seri ini Timnas Indonesia saat ini masih tertahan di posisi 5 karena kalah selisih gol atas Australia yang mampu meraih kemenangan perdananya. Pelatih tim nasional Timnas Indonesia Shin Tae-yong marah dan mengkritik keputusan wasit laga Timnas Bahrain versus Garuda, yakni Ahmed Alkaf. Sebab STY merasa terlalu banyak keputusan asal Oman tersebut merugikan Timnas Indonesia. Tentu dari banyaknya keputusan kontroversi yang dibuat Ahmed Alkaf, yang paling parah adalah tak meniup pertandingan sesuai dengan waktunya. Jadi pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Nasional Bahrain pada Jumat 11 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat hanya diberikan tambahan waktu alias injury time selama 6 menit. Itu berarti seharusnya pertandingan ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut berakhir di menit 90 tambah 6. Kenyataannya, wasit justru tak meniup peluit panjang. 3 menit setelahnya, Bahrain justru sukses mencetak gol. Keputusan itulah yang benar-benar membuat pelatih asal Korea Selatan itu emosi. Keributan sempat terjadi di akhir laga yang melibatkan sejumlah pemain Timnas Indonesia. Menurut Shin Tae-yong, wajar memang jika para pemain Timnas Indonesia marah-marah usai laga.
Pasalnya, gara-gara wasit Ahmed Alkaf telat meniupkan peluit panjang, kemenangan di depan mata sirna dan harus puas mengakhiri laga dengan 1 poin hasil imbang 2-2. STY pun meminta kejadian serupa tak terjadi lagi. Ia merasa Asosiasi Sepak Bola Asia AFC wajib memperbaiki wasit demi bisa meningkatkan level sepak bola di Asia. Timnas Indonesia dan Bahrain telah menampilkan yang terbaik sampai wasit meniupkan peluit pertanda laga berakhir, namun saya harus mengatakan tentang hal yang Anda tahu, beberapa hal memalukan. Hal yang dimaksud soal keputusan wasit, jadi kalau AFC mau berkembang, keputusan wasit juga harus diperbaiki, ungkap Shin Tae-yong usai laga, dikutip dari YouTube PSSI. Jika Anda menyaksikan laga ini mungkin kalian pasti mengerti, kalian tahu mengapa pemain kamu marah. Anda tahu waktu tambahan itu 6 menit, tapi nyatanya itu 9 menit waktu tambahan yang diberikan wasit Ahmed Alkaf. Keputusan wasit terlihat bias. Seperti saat kami mencoba menghentikan pemain Bahrain, Anda langsung terkena tendangan bebas. Jadi, Anda tahu mengapa kami emosi usai laga. Tambahnya, nah, setelah Sobat Top 11 mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat mengenai Timnas Indonesia dalam pembahasan kali ini? Silakan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar.